Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu yang mantan ke dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Nah, mestinya kan bagaimanapun Pak Prabowo kita harus hormati. Ya sebagai presiden kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan dengan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas, tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara saudara Tio itu. Kehebatannya ada pada bentuk tangan atau pada prestasi terhadap negara? Mestinya kan dia bangga ketika ditepukin tangan karena ada prestasinya, bukan karena memaki-maki orang. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu yang mantan ke dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Kebayang nggak? Seorang mantan terpidana koruptor tapi bicara soal moral, etika, dan kesopanan. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia ini melakukan korupsi, di mana etika, moral, dan kesopanannya? Di mana? Jadi begini ya, saya pribadi bukannya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Idrus Marham ini. Saya sangat-sangat setuju bahwasanya dalam menyampaikan kritikan juga harus yang ada namanya etika dan kesopanan. Bahkan Nabi Musa sendiri ketika menghadapi Fir'aun juga diminta dengan cara-cara yang sopan dan baik. Tapi yang jadi masalah adalah Idrus Marham ini kan gak jauh lebih baik daripada mantan ketua BEM UGM Tio Ardianto. Lagian ya, banyak sekali pejabat pemerintah kita yang tidak punya etika dan kesopanan. Mereka merampok uang rakyat dengan cara gila-gilaan. Contohnya ya di kasus MBG ini. Bayangkan saja ya, sudah berapa kali rakyat mengingatkan terkait potensi korupsi di MBG. Sudah berapa banyak rakyat yang mengkritiknya. Tapi semua kritikan itu gak didengar sama sekali. Malah yang mengkritik itu dituduh antek Soros lah, antek asing lah, tidak nasionalis lah, pemecah belah lah, anti NKRI, dan lain-lain. Kita juga sudah sering mengkritik dengan cara yang sopan, halus, dan sangat-sangat beretika. Tapi yang terjadi apa? Malah yang mengkritik itu diancam akan dilaporkan ke polisi. Emak-emak yang memprotes soal menu MBG malah terancam akan dipidanakan. Lah ini kan setan. Padahal ya, emak-emak yang protes terkait dengan menu MBG itu banyak sekali anaknya yang menjadi korban keracunan. Dan sekarang ada seorang mantan terpidana koruptor yang bernama Idrus Marham sok-sokan bicara soal moral dan etika. Etik-etik dasmu. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat kepemimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas. Supaya hakim-hakim kita, hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman, sering ada masa itu mudah sekali tekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali tekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek, institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar, ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu tiga, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan, gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan, hukumannya dibesarkan, dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu, lalu jangka panjang institusi pendidikan dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek dibutuhkan. Teman-teman sekalian, saya pernah berapa kali ceritakan di sini. Saya satu ketika menjemput Bang Imad, pembicara di kampus gini, seperti saya sedang bicara sekarang.
yang saya undang namanya Imaduddin Abdurrahim. Saya jemput Bang Imad di Bandara Adi Sucipto, lalu jalan, naik mobil, saya nyetirin, sambil jalan, saya ngobrol, saya bilang, Bang Imad, saya baru sadar bahwa Bang Imad itu ternyata insinyur listrik, karena bukunya Kuliah Tauhid seperti Ustadz, ya. Ternyata insinyur listrik. Terus saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Ini kita bilang, tahun 50-an, dia masih SMP, ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Dia dan orang-orang sekampungnya jalan kaki hampir 6 jam untuk mendengarkan pidato Bung Hatta, karena Bung Hatta yang meresmikan. Pidato Bung Hatta itu jangan bayangkan seperti pidatonya Bung Karno, ya. Kalau Bung Karno itu menggelegar, kalau Bung Hatta pidatonya datar. Dan dia mengatakan, Bung Hatta pidato mengatakan begini, hari ini kita meresmikan bendungan Asahan, kira-kira begitu. Ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar, dibutuhkan pembangkit listrik yang amat banyak, supaya bisa menghasilkan tenaga listrik yang banyak. Indonesia masa depan, kata Bung Hatta nih, membutuhkan insinyur listrik yang amat banyak. Apa yang terjadi? Kata Bang Imad, semua anak-anak di sana ingin jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Teman-teman, apa sih fenomena ini menarik? Tidak ada hadirin di sana yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan gini, apa sponsornya kontraktor listrik ya? Apa saudaranya punya bisnis listrik ya? Apa dia punya kepentingan bikin waduk ya? Tidak ada pandangan seperti itu. Yang ada adalah kami dengar, kami laksanakan. Artinya apa? Ini orang berintegritas dan rakyat memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Itu yang harus dikembalikan lagi di Republik ini. Ketika pesan-pesan dari kepemimpinan itu pesan-pesan yang dipandang sebagai pesan penuh dengan nilai integritas, punya pondasi moral yang kuat, sehingga gagasan yang digulirkan bukan saja gagasan yang diterima sebagai ini benar, ini baik, tapi ini dipercaya. Nah, ini yang harus dikembalikan. Jadi teman-teman sekalian, PR kita besar. Nah, sekarang untuk kampus, yuk mulai dari kampus. Bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan-kegiatan yang tidak manipulatif. Kegiatan-kegiatan yang laporannya enak kalau diaudit. Kegiatan yang semua pengelolanya itu bisa dengan transparan menceritakan. Ini PR, ini PR. Kenapa? Karena kita dulu tidak dimulai dengan didik integritas sebagai prioritas pertama kita. Ketika TK, ketika SD, tidak. Enggak. Bong, teman-teman lihat kalau anak-anak mungkin TK, pelajaran TK itu. Bisik-bisik dari kuping itu. Ingat kan? Apa namanya? Bisik berantai. Itu kan permainan, bukan? Permainan apa itu? Pesan berantai. Pakai bisik-bisik. Itu untuk apa itu? Ngecek integritas, teman-teman. Ya, pesan lewat satu kuping ke kuping lain muter, pas sampai di ujung masih sama nggak? Itu dia. Itu dia, hilang di jalan. Ini baru kalimat saja. Sudah banyak yang mengelola di jalan. Teman-teman, kalau ini tidak dikoreksi, problem. Jadi PR kita, jangan sampai kita hanya menengok ke depan sana. Oh, Anda salah, Anda koreksi. Bukan. Yuk kita, ini PR buat saya, PR buat kita, PR buat Anda, buat semua. Mari kita prioritaskan soal integritas sebagai agenda terpenting untuk pembangunan di institusi manapun, termasuk di level negara. Itu aja sebagai pembuka. Jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, ini menarik ya, bagaimana Idrus Marhan, teman-teman ya, kader Partai Golkar ini ya kepanasan lantaran Tio, teman-teman ya. Tio mantan BEM UGM ini ya, selalu memberikan kritikan pedas kepada penguasa ya, dan Idrus Marhan ini malah menanyakan prestasi Tio, kemudian ya seolah-olah Tio ini salah lah ya dalam mengkritik. Inilah gaya Tio mengkritik, teman-teman. Memang sangat berani, sangat tegas, sangat wow sekali ya. Namun alih-alih ingin menyerang Tio, teman-teman, malah netizen itu sangat-sangat cerdas dan pintar ya. Malah dosa-dosa Idrus Marhan ini kan terbongkar. Iya, teman-teman, rekam jejak Idrus Marhan ini kan adalah lebih parah dari Tio ya kan. Tio, makanya Tio itu mengkritik, teman-teman ya, jangan ada korupsi di MBG misalnya. Dan kan betul ya, bagaimana Dadan ya,
kemudian dengan 2 wakilnya kan akhirnya ditangkap teman-teman. Harusnya para elit ini mengapresiasi Tio, karena Tio betul-betul setiap kritikannya itu menarik perhatian dan membongkar setiap bobroknya para pejabat yang korup teman-teman. Kepanasan Idrus Marhan ya kan. Ternyata Idrus Marhan ini pernah teman-teman ya menjadi tahanan KPK. Dan ini kan sangat-sangat lucu. Jadi seolah-olah Idrus Marhan ini ya ingin membela penguasa lah ya. Ternyata ya malah dosa-dosa lamanya malah diungkit teman-teman. Beda jauh dong dengan Tio, anak muda yang sangat berani, anak muda yang betul-betul vokal, ya anak muda yang betul-betul memberikan pandangan-pandangan kritis yang sangat baik ya kan. Harusnya diapresiasi ya. Karena Tio masih muda namun mempunyai sikap keberanian yang sangat luar biasa. Ya, menurut saya ini adalah sebuah hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang lain juga, teman-teman. Mungkin ada banyak yang berani, ya ada banyak juga yang diam. Namun Tio ini salah satu yang paling berani, teman-teman. Dan kalau diajak debat dengan Idrus Marhan, ya tentu saya yakin Tio yang menang. Bagaimana menurut kalian?